Gue mau coba ngelas panjang sampai tahan berapa, artinya berapa panjang gitu ya, entah 10 cm, 15 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. Wordpress ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan. Ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini gua rasa jauh lebih mudah ya. Si Brittle ini kira-kira membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 nih guys. Oke guys, ini hari ini ya gue kembali ingin mengulas ada satu buah brand ya. Ini adalah brand Remco ya guys ya. Gue ingin masih mengulas untuk seputar inverter las, yang dimana kemarin kita sudah mengulas untuk beberapa ya inverter las dan aksesoris yang dikeluarin dari brand Remco ya guys ya. Kali ini agak sedikit berbeda ya. Ini gue ingin mengulas, ini adalah inverter las yang bisa support untuk genset, yang dimana biasa kalian ya bekerja di luar lapangan, atau mungkin kalian ke rumah customer seperti memasang kanopi menggunakan besi hollow, dan kebetulan ya rumah yang kalian kerjakan itu memiliki watt yang rendah ya guys, yang pasti tidak bisa support untuk beberapa inverter las yang kalian miliki. Nah, tapi kali ini brand Remco mengeluarkan ya dengan tipe Ultimate 120 ya guys ya. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Ultimate 120 ini dia benar-benar bisa support jika kalian memiliki satu buah genset dan bekerja di luar lapangan ya guys ya. Nah, di saat itulah brand Remco ini ya dengan Ultimate 120 benar-benar bisa mendampingi kalian bekerja. Nah, ini yang gue suka, dia sudah menggunakan teknologi Jepang ya guys ya. Di sini bisa lihat Ultimate Jepang MOSFET Technology ya. Nah, dan mesin ini sudah memiliki AVR ya. AVR itu adalah Automatic Voltage Regulator, yang dimana ya dia bisa mengatur untuk voltase yang memang kalau misalnya yang paling sering ditemukan adalah di genset ya, untuk voltasenya tidak pasti, yang artinya tidak stabil maksud gue ya. Jadi dia naik turun kayak lagu ya guys ya. Ya kali ini jadi kalau misalkan kalian menggunakan brand dari Remco ini yang sudah memiliki fitur AVR yang pastinya untuk pengelasan menggunakan genset yang pasti sangat enak banget ya guys ya. Nah, tapi kebetulan juga ya memang sangat disayangkan ya G3 Channel belum memiliki genset ya. Kita pun jadi belum bisa mencoba ya guys ya. Nah, kali ini gue mungkin cuma hanya bisa mencoba menggunakan listrik rumah. Nah, oke guys. Lu bisa dapetin produk ini ya di marketplace dengan harga 1.400.000-an untuk tipe yang Ultimate 120. Nah, jika kalian ingin, bang gue pengen ampere yang lebih besar, ada ya, tenang, gak usah takut ya. Remco memberikan juga beberapa fitur-fitur yang bisa lebih fitur yang lebih lengkap ya, atau lebih tinggi untuk kapasitas di atas 120 ini ya. Remco sudah menyediakan juga ya. Nanti mungkin kalian bisa lihat di beberapa mungkin gua akan cantumkan untuk alamat web nanti di kolom deskripsi ya guys ya. Nah, buat kalian nanti kalau misalkan bang belinya di mana, gak usah takut guys ya. Nah, produk Remco semua sudah disediakan di semua marketplace ya. Kalian tinggal cari, kalian tinggal searching tipe apa yang kalian butuhkan ya. Di sana sudah disediakan dari Remco ya guys ya. Ya, di sini masih sama ya apa yang kalian dapatkan dalam paket pembelian ya. Di sini ada holder ya, di sini ada klem massa, di sini sudah disediakan juga untuk brush sikat atau plus ada martilnya. Dan di sini kalian sudah disediakan belt clip juga ya untuk kalian menjinjing bawa kemana-mana. Nih, ini lebih enak. Dan di sini sudah disediakan tamengnya juga ya. Nah, di sini atau topeng ya. Di sini kalian sudah disediakan. Dan yang paling terpenting adalah kalian sudah diberikan ya. Di sini ada manual book ya. Yang dimana memang seharusnya kalian mendapatkan manual book ini agar kalian mungkin bisa lebih pinter dalam memahami di setiap alatnya ya guys ya. Dan yang selanjutnya ini yang menurut gua paling penting adalah bisa lo lihat di sini
adalah kartu garansi yang diberikan dari Remco, yang dimana ya kalau misalkan kalian mengalami kerusakan dan yang lain-lainnya, Remco sudah memberikan service center yang pasti kalian tinggal cari aja dan on call aja ya guys ya, jika kalian menemukan beberapa masalah di inverter las dari produk Remco ini. Ya guys, ini sedikit gua bahas untuk dari dusnya ya. Di sini mungkin bisa lo lihat ya. Ini ada tulisannya Remco ya, inverter ya, DC-MMA welder, mesin las inverter DC-MMA ya. Nah, Ultimate 120 yang tadi gue bilang Japan MOSFET Technology. Nah, di sini bisa lihat sudah dituliskan juga bisa untuk genset. Nah, ya guys. Kita lanjut, mungkin di sini kita bacakan untuk beberapa fitur yang ada di dus ya, yang tertulis di sini. Red inputnya voltase 220 ya guys ya. Nah, frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Nah, di sini ada output current ya. Di sini 20 sampai 120 ampere. Masih sama seperti kita pernah mencoba dari brand Remco ya untuk yang tipe Advance. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan tang ampere untuk melihat pastinya atau tidak untuk ampernya dari produk ini ya guys ya. Oke guys, gue pengen lanjut membahas untuk mengenai build quality dari satu buah inverter las ini, yang kalau menurut gue ya dari desainnya dan yang paling gue suka itu adalah dari colornya, yang dimana memang Remco memberikan desain ya pada satu buah inverter yang tipe Ultimate 120 ini bener-bener gue ngelihatnya sepertinya eksklusif banget. Kenapa? Karena bisa lo lihat ini ya, ini warna greynya ini yang bener-bener mudah terlihat. Alat ini lebih sporty, dan yang gue sukanya juga untuk kali ini brand Remco memberikan logo ya di sini berwarna hitam, itu pas banget, yang bener-bener memang kelihatannya inverter ini sepertinya laki banget ya guys ya. Nah, bisa lo lihat ya, untuk ukurannya yang gua rasa cukup besar ya, dan gue juga bisa bilang alat ini agak lumayan cukup berat. Mungkin kemarin yang kita pernah bahas ya, MMA Advance 120 itu dengan berat 2,6 kilo. Kita akan coba mungkin untuk beratnya si Remco yang Ultimate ini berapa sih bang? Ya guys, bisa lo lihat di sini ya, Remco Ultimate 120 memiliki bobot 4,9 kilo ya guys ya. Gua rasa beratnya memang gue bisa bilang 2 kali lipat daripada Advance 120 MMA yang kemarin gue pernah review. Nah, akan tetapi masih gue bisa kategorikan wajar karena memang di sini bodinya ya di sini terlihat lebih besar ya. Tapi untuk mengenai fitur ya, untuk Ultimate 120 ini pun juga sudah memiliki fitur ya, hot startnya sudah dimiliki juga ya guys ya. Nah, kali ini nanti kita akan mencoba ya, kira-kira feelnya enak apa enggak ya. Nah, tapi sebetulnya cukup disayangkan ya ketika channel tidak bisa mencoba untuk menggunakan generator ya. Mungkin kalau kita mencoba menggunakan generator, nah ini pastinya bakal lebih enak ya. Nggak apa-apa guys. Mungkin nanti ke depannya kita akan mencoba ya, jika ada waktu luang lagi kita akan mencoba. Mungkin Ultimate 120 ini kita akan menggunakan genset untuk mengelas ya. Kira-kira rasanya seperti apa nih ya. Oke guys, langsung aja ya. Kita akan mencoba mungkin untuk beberapa fitur yang gua akan tunjukkan ke kalian. Dan kita akan mengecek untuk konsumsi dari wattnya, dan kita akan saksikan sama-sama untuk hasil dari ampernya kira-kira real atau tidak. Kita menggunakan tang ampere untuk mengetahui lebih pastinya. Yuk sama-sama kita coba. Oke guys, nah ini gue ingin mencoba ya. Jadi mungkin gue masih menggunakan MCB 4 ampere ya. Ini masih sama medianya seperti gue mencoba Advance 120 ya. Akan tetapi di sini gue mau mencoba mungkin di 30 ampere ya. Kita mencoba kira-kira untuk menggunakan MCB 4 ampere, kira-kira dia jepret juga, dan kita lihat konsumsi wattnya kita setup di 30 ampere ya. Dan di sini kita setting dia sudah memiliki sama ya, dia sudah punya LED juga ya. Punya LED juga. Nah, petunjuknya nah di sini sudah kita sediakan untuk ampernya ya, tang ampernya kita untuk memastikan di 30 ampernya benar atau enggak ya, guys ya. Oke, sama-sama kita langsung saksikan saja ya. Ini kita set di 30 ya. Bisa dilihat untuk konsumsi wattnya dan ampernya real atau tidak di 30 ampere ya. Gua agak sedikit lebih panjang untuk mengelas. Kita coba dia kuat atau tidak menggunakan MCB 4 ampere.
Guna kita bisa melihat untuk kira-kira kalau ini menggunakan watt yang kecil ya. Gambarannya sebetulnya ke sana ya. Ya, guys, tadi bisa lo lihat ya. Jadi wattnya kurang lebih di 1000-an ya tadi, dan running terus, dan ampernya dia berjalan ya, mengikuti terus saja ya di 29, dari 25, 29, 30 dan seterusnya tadi sampai 40 ampere ya kurang lebihnya ya. Jadi gue bisa katakan untuk dari ampernya tersendiri ya gue bisa bilang ya cukup akurat ya guys ya. Nah, memang guys ya, ini karena memang brand dari brand Remco ini yang gue rasa lebih mengutamakan dimana memang untuk kualitas ya guys ya. Menurut gue harga tidak menjadi satu masalah ya jika kita memang mengejar suatu kualitas ya guys ya. Oke guys, kita langsung coba aja untuk menggunakan ampere yang besar ya guys ya. Kita pengen langsung coba kira-kira konsumsi wattnya di berapa ya. Kita akan sama-sama kita saksikan. Oke guys, ini gue pengen mencoba untuk ampere yang lebih besar ya. Kita akan saksikan sama-sama. Gue pengen setup dia di maksimal ya, di 120 ampere ya. Gue mau mencoba di 120. Kalau di sini realnya di 125, tapi gue pengen coba di 120 ampere. 120 ampere gue mungkin sama ya. Di sini ada fitur hot start ya, yang dimana seperti gue pernah jelaskan, mungkin kalau kalian belum melihat video di Advance 120 ya, di sana gue menjelaskan fitur hot start ya. Nah, di sini gue coba peragakan ulang kembali fitur hot start ya. Nah, fitur hot start ini dia untuk menyala pertama kali ya, dia akan menghasilkan ampere yang lebih besar. Jadi kalau hot start itu dia akan menghasilkan ampere yang lebih besar pada saat sentuhan mata las kawat las ini ya, atau elektrodanya kepada satu media. Nah, dia akan menghasilkan ampere yang lebih besar supaya menyalahnya lebih cepat, mudah gitu loh. Nah, nanti di saat sudah berjalan, sudah running, dia akan normal kembali. Nah, itu yang dinamakan fitur hot start dari brand Remco ini ya guys ya. Oke guys, nah ini sekarang gue pengen mencoba ya. Ini kira-kira alat ini benar-benar bisa kita gunakan apa enggak di rumah dengan kapasitas listrik umpama 1200 atau 900 ya. Di sini gue memberikan perumpamaan dengan MCB 4 ampere yang dimana setara mungkin dengan 900 watt kurang lebihnya ya. Nah, ini gue akan mencoba mengelas, kira-kira gue mau coba ngelas panjang sampai tahan berapa, artinya berapa panjang gitu ya, entah 10 cm, 15 cm. Nah, ini tapi ampernya gua ngeset di 40 ampere ya guys ya, menggunakan kawat 2 mili nih. Oke. Nah, ini kita set dulu di 40 ampere. Sorry. Oke, 40 ampere ya kita set. Nah, ini kita mencoba kira-kira dia sampai jepretnya di pengelasan berapa panjang ya. Nah, ya guys, ini kurang lebih ya. Di sini mungkin bisa lo lihat ya. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 6 sentian ya. Di sini 6 sentian. Nah, bisa lo lihat ya. Oke. Nah, tapi memang ini pengelasannya gue bikin agak sedikit tebel ya. Bisa lo lihat ya. Di sini agak sedikit tebel. Nah, ya guys. Nah, ini kalau gue rasa ya alat ini cukup, gue bisa bilang
cukup bisa mumpuni dengan kita menggunakan di rumah dengan mungkin kalau dari beberapa kalian ada yang memiliki kapasitas watt yang kecil ya, tas 1200 atau 900, gua rasa alat ini sudah cocok ya guys ya, bisa kalian pakai. Nah itu kalau menurut gua, kenapa? Karena kan kalau misalkan kita mengerjakan DIY atau kita membuat rak dari besi hollow ya kurang lebih kan lasnya lebih titik-titik aja ya, mungkin sepanjang 1 cm atau 2 cm di bagian beberapa titik. Nah karena di sini gua mencoba, mengelas panjang, yang pastinya di saat kita mengelas hanya titik-titik saja dan kita mengelas langsung panjang sekaligus, nah pasti pemakaian wattnya akan berbeda ya. Dan kembali juga dengan ampere yang kalian gunakan. Itu, nah makanya di sini gua memberikan pengetesan untuk menggunakan di 40 ampere. Yang gua rasa gua bisa bilang alat ini cukup akurat ya untuk mengenai dari ampernya itu sendiri. Dan kalau kalian mungkin mau mendengar ya, kalau dari kalian mungkin mau mendengar untuk suara bisingnya, ini kalau menurut gua fan-nya dia lebih besar daripada Advance 120 itu. Nah, akan tetapi dia lebih halus. Oke, kita gua mau nunjukin ke kalian ya. Ini gua menggunakan mini sound meter ya. Nah, ini dia suaranya ini sangat halus banget kalau menurut gua untuk fan-nya ya. Ini kita coba ya. Oke. Kita hold. Bisa lo lihat di sini. 66 ya, 1. Nah, ini bisa lo bayangin kalau nggak salah, gue seingat gue waktu Advance 120 tuh 80-an ya desibel ya. Nah, ini memang suaranya low banget ya, bener-bener kecil banget. Kalau menurut gue jauh lebih smooth ya terdengarnya. Jauh lebih smooth. Dan ini juga dia mesinnya nggak panas ya. Ini bener-bener dingin banget, hanya 34. Oke. Hanya 34 ya, benar-benar nggak panas sama sekali rasanya. Ya mungkin karena memang dia memiliki bodi yang besar. Yang pertama itu ya. Dan yang kedua gua rasa si fan-nya ini di bagian belakang ya, dia sudah lumayan cukup besar. Oke guys, gua rasa cukup sekian ya mungkin perjumpaan kita untuk mengulas satu produk ya dari brand Remco ya, dengan tipe Ultimate 120 ya. MMA 102 dengan tipe Remco Ultimate 120. Nantikan terus video-video GTK Channel yang akan terus mengulas hand tools, power tools. Kedepannya kita akan terus ulas bersama di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa menyajikan tontonan untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.